الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para jamaah umrah, tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan karunia serta kemudahan yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas tentang radha'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dititip di ibu susuannya Halimah As-Sa'diyah. Malam ini insyaallah kita akan bahas tentang hal tersebut. Pada pertemuan kemarin telah kita sebutkan tentang pernikahan Abdullah, yaitu ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aminah ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dua-duanya memiliki nasab yang sangat tinggi. Adapun Abdullah, jelas Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya. Adapun Aminah adalah Aminah bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah. Jadi ketemunya dengan nasab ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibunya pada Kilab. Kalau ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Qusay bin Kilab, kalau ini bin Zuhra bin Kilab. Tetapi disebutkan oleh para ahli sejarah, wanita yang paling mulia nasabnya tatkala itu adalah Aminah, ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lelaki yang paling mulia nasabnya tatkala itu adalah Abdullah, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu menang dari sisi nasab, dari sisi ayahnya maupun dari sisi ibunya. Dan kita telah jelaskan kemarin bahwasanya di antara faedah Rasulullah sallallahu memiliki nasab yang tinggi, supaya tidak dituduh bahwasanya Rasulullah sallallahu sedang mencari dunia. Karena seandainya Nabi tidak menyeru kepada Islam, dia tetap akan menjadi orang yang paling top. Justru waktu dia menyeru kepada Islam, dia malah ditinggalkan, malah dijauhi. Kemudian bukan dia berasal dari orang rendahan, seperti misalnya munculnya pemikiran sosialis yang menentang adanya misalnya perbedaan harta, maka timbullah pemikiran seperti ini karena muncul dari orang-orang miskin yang ingin juga mendapatkan kekayaan. Jadi bukan karena ada perlawanan, tetapi memang Rasulullah SAW muncul dakwahnya karena untuk menyuruh manusia meninggalkan kesyirikan. Dan kita bayangkan seandainya Nabi SAW dari nasab yang rendah, maka orang punya alasan untuk tidak ikut Nabi SAW. Seperti contoh, beberapa waktu yang lalu di Madinah ada orang ngaku sebagai Nabi, dari Sudan kalau tidak salah, berkulit hitam. Tidak ada yang mau beriman sama dia. Sama seperti kalau seandainya Nabi dari Indonesia kemudian muncul, mungkin orang-orang Arab tidak mau tidak mau beriman, dan sudah muncul Nabi di Indonesia. Orang Indonesia saja tidak mau beriman, apalagi orang Arab. Oleh karenanya Rasulullah SAW dipilih dari nasab yang tertinggi, sehingga mereka tidak bisa mencela nasab Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan bahwasanya Abdullah menikah dengan Aminah tatkala umur beliau 25 tahun. Kemudian beliau meninggal pada umur yang sama, karena setelah menikah dengan Aminah, kemudian tatkala Aminah dalam kondisi hamil, Abdullah pun meninggal dunia di kota Madinah. Tatkala dia ditugaskan untuk pergi ke negeri Syam untuk berdagang, dalam riwayat yang lain untuk mengambil korma di kota Madinah. Kemudian beliau pun sakit selama sebulan, kemudian meninggal dunia. Abdullah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kondisi yatim dan sempurna keyatimannya. Kenapa? Karena waktu ayahnya meninggal dia masih belum keluar, masih belum lahir. Berbeda dengan seorang anak yang mungkin ayahnya meninggal tatkala dia berumur 5 tahun, dia yatim tetapi dia sempat merasakan kasih sayang ayahnya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki Rasulullah sallallahu memperoleh keyatiman yang sempurna. Di antara hikmahnya kata para ulama, agar yang langsung mengatur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut campur ayahnya yang kemungkinan ayahnya masih memiliki adat istiadat jahiliyah. Oleh karenanya dia tidak sempat bertemu dengan ayahnya.
Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapati engkau dalam kondisi yatim, lalu Allah menaungi engkau, Allah mengayomimu. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah itu dirawat oleh ibunya, ya, Aminah. Dan ini dalil bahwasanya, ya, pentingnya memiliki istri yang solehah. Karena banyak keberhasilan orang-orang soleh, para ulama, bahkan para anbiya berkat riayah, berkat perhatian dan perawatan ibu mereka. Oleh karena kita dapati sebagian nabi-nabi tidak disebutkan tentang ayah mereka. Nabi Muhammad SAW ibunya yang merawat. Nabi Musa alaihissalam berulang-ulang Allah sebutkan kisahnya dari surat Al-Baqarah, kemudian dari surat Al-A'raf, kemudian surat-surat yang lainnya Allah mengulang-ulang kisahnya sampai surat Al-Qasas, surat Thaha, tidak pernah disebutkan tentang ayahnya. Sehingga kata para ulama bahwasanya yang merawat Nabi Musa adalah ibunya, perhatian daripada ibunya. Dan dia menjadi seorang nabi yang luar biasa. Ya, kemudian juga sebagian nabi yang lain. Demikian juga para ulama seperti siapa? Seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, dirawat oleh ibunya, tumbuh dalam kondisi yatim, ayahnya meninggal dunia, dan kalau tidak salah dia berumur 2 tahun, kemudian dirawat oleh ibunya sehingga jadilah dia Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, memiliki seorang istri yang salehah adalah perkara yang sangat penting yang bisa untuk mendidik anak-anak. Karena anak-anak sangat terpengaruh dengan didikan orang tuanya. Bukan seperti sebagian orang, ya, ayahnya kerja, ibunya kerja, kemudian anaknya dititipkan pada pembantu. Yang terkadang kita tahu pembantu tidak memiliki, ya, mungkin lulus SD pun belum tentu, kemudian jadi pembantu di rumah, kemudian suruh rawat anak-anak, ya. Maka anak-anak mengambil budi pekerti dari pembantu, kemudian kecerdasan pun diambil dari pembantu. Ya, ini perkara yang kurang baik. Seharusnya istri atau ibunya sendiri yang merawat dia. Kemudian di antara faedahnya Rasulullah SAW sempurna yatimnya. Rasulullah SAW benar-benar mengetahui perasaan anak seorang yatim. Anak yatim itu bagaimana perasaannya. Makanya Rasulullah SAW, ya, tatkala ada seorang mengeluh kepada Nabi SAW tentang kerasnya hatinya, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, at'im miskinan wamsah ra'sal yatim. Kata Rasulullah SAW, kalau kau ingin hatimu tidak keras, maka berilah makan kepada fakir miskin dan usaplah kepala anak yatim. Karena anak yatim bahagia tatkala ada yang mengusap kepalanya. Karena siapa yang mengusap kepalanya? Ayahnya tidak ada. Tatkala ada orang mengusap kepalanya, maka ini akan berpengaruh. Orang tersebut akan hatinya yang tadinya keras bisa menjadi lembut. Oleh karenanya seorang berusaha mempraktikkan sunnah ini. Kalau ketemu anak yatim, usap-usap kepalanya sebagaimana sunnah Nabi SAW. Makanya Rasulullah SAW tatkala berbicara tentang anak yatim, dia benar tahu bagaimana perasaan seorang anak yatim, bukan cuma teori. Beliau benar-benar tahu bagaimana perasaan menjadi seorang anak yatim karena beliau hidup dalam kondisi yatim. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Aku dengan orang yang mengurus anak yatim seperti ini di surga, kata Nabi SAW. Seperti jari telunjuk sama jari tengah. Rasulullah SAW agak membuka sedikit, artinya dekat dengan Nabi SAW. Rasulullah SAW juga bersabda, "As-sa'i alal aitam wal alal yatim wal armalah kal mujahid fi sabilillah." Seorang yang berusaha mengurus anak yatim dan janda, maka seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil bahwasanya keyatiman bukan merupakan penghalang untuk menjadikan seorang bisa hebat. Ya. Banyak orang-orang yang yatim namun bisa menjadi orang-orang yang hebat dan orang-orang berpengaruh di dunia ini. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dirawat oleh ibunya Aminah bintu Wahbin. Setelah itu Rasulullah SAW dikhitan. Ada hadis-hadis yang tadi kemarin kita pernah sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan dalam kondisi telah dikhitan, namun hadis-hadis tersebut lemah, ya. Riwayat yang paling kuat, ya, semuanya lemah. Bahkan riwayat tentang Abdul Muttalib mengkhitan Nabi SAW juga lemah. Tetapi ini yang paling kuat di antara hadis-hadis yang lemah. Di antaranya ada hadis-hadis yang maudhu', yang palsu. Tetapi riwayat yang paling baik di antara tentang masalah di sunatnya Nabi SAW adalah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW dikhitan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Pada hari ke-7 setelah lahirnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dikhitan sebagaimana disebutkan riwayatnya oleh Ibnu Abdul Bar dalam Isti'ab dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Inna Abdul Muttalib khatana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma sabi'ihi wa ja'ala lahu ma'jubah." Abdul Muttalib pada hari ke-7 lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhitan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membuat semacam acara makan-makan karena dia bahagia dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan beliau terlahirkan dalam kondisi disunat, seperti dalam satu hadis beliau berkata, "Min karamati ala rabbi anni wulidtu makhtunan wa lam yara ahadun sawati." Di antara karamah yang Allah berikan kepadaku, kata Nabi, aku dilahirkan dalam kondisi sudah tersunat sehingga tidak ada orang yang pernah melihat kemaluanku. Ini hadis ya lemah ya. Bahkan sebagian hadis masalah ini adalah hadis yang palsu sehingga disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Dan hadis ini juga secara makna bertentangan ya. Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak disunat sehingga seorang tidak melihat apa? Kemaluanku. Dan ini agak susah dibayangkan bagaimana kakek Nabi SAW menggendong Nabi kemudian tidak melihat apa? Kemaluan Rasulullah SAW. Paling tidak dilihat oleh ibunya atau dilihat oleh saudara-saudaranya ya. Kalaupun dia telah terlahirkan dalam kondisi tersunat, bukan berarti kemaluannya tertutup. Oleh karenanya hadis ini secara makna pun tidak benar. Apalagi secara sanad dia adalah hadis yang lemah. Yang benar beliau dilahirkan seperti manusia normal yang lainnya dalam kondisi belum disunat, kemudian disunat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam riwayat yang lain ya, sebagian ulama mengatakan di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam kondisi sudah disunat. Namun ini dibantah oleh ulama yang lain. Pertama, hadisnya lemah. Yang kedua, terlahirnya seorang dalam kondisi sudah tersunat bukan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ada beberapa orang yang juga terlahirkan sudah tersunat. Contohnya adalah Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad dalam riwayat yang diriwayatkan oleh dari Ummu Salamah yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, ternyata dia dilahirkan, dia waladathu ummuhu masruran makhtunan, lahir dalam kondisi sudah disunat. Bahkan ada dua orang pernah berdebat di kalangan para ulama. Ada seorang ulama, dia mengaku bahwasanya dia dilahirkan dalam kondisi sudah tersunat. Maka dia ingin menunjukkan bahwasanya dia orang yang mulia. Lantas dia menulis sebuah buku tentang keutamaan orang yang dilahirkan sebelum apa? Sudah dalam kondisi apa? Tersunat. Maka dia bawakan hadis-hadis tentang Rasulullah SAW dilahirkan dalam kondisi tersunat. Dibantah oleh ulama yang lain bahwasanya itu hadis-hadis semua lemah. Bahwasanya tidak ada keistimewaan tertentu kalau seorang terlahirkan sudah tersunat. Intinya Rasulullah SAW dilahirkan dalam kondisi normal, kemudian disunat oleh kakeknya Abdul Muttalib pada hari yang ke-7. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah SAW disusui oleh ibunya beberapa hari ya, tidak terlalu lama. Disebutkan disusui oleh ibunya Aminah selama 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Setelah itu kebiasaan orang-orang Arab, kalau mereka punya anak yang baru lahir, maka mereka titipkan kepada orang-orang dusun, orang-orang kampung untuk menyusui anak-anak mereka. Dan ini kebiasaan orang-orang Arab. Kenapa? Karena kota Mekah adalah kota dan bisa jadi banyak penyakit. Kemudian banyak orang yang berdatangan, para pedagang, orang-orang jamaah haji, jamaah umrah. Maka mereka ingin anak mereka disusui di dusun, yang namanya dusun atau kampung tatkala itu ya, menunjukkan tempat yang bersih, kemudian tumbuh-tumbuhan yang segar, sehingga diharapkan air susu dari ibu-ibu di situ, air susunya bersih dan sehat dan segar. Oleh karenanya mereka menitipkan anak-anak mereka ke ibu-ibu yang ada di kampung. Jadi yang pertama kali menyusui Nabi SAW adalah ibunya Aminah. Ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang 7 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Setelah itu disusui oleh Suwaibah. Suwaibah adalah budaknya Abu Lahab, menyusui Rasulullah SAW. Dan Suwaibah ini dia menyusui Nabi SAW. Dan sebelumnya dia sudah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib, dan dia juga menyusui Abu Salamah. Jadi 3 orang disusui oleh Suwaibah, Abu Salamah, Nabi SAW dan Hamzah. Dan 3 orang ini adalah saudara sepersusuan. Oleh karenanya Hamzah paman Nabi sekaligus saudara sepersusuan
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah pun demikian, dia adalah saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah disusui oleh Suwaibah, baru kemudian disusui oleh Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad dari kota Taif. Taif jaraknya sekitar 90 km. Mereka datang ke Mekah untuk mencari anak-anak yang mereka nyusui, untuk mereka susui, dan mereka dapat upah. Jadi dititip anaknya 2 tahun, entah 3 tahun, entah setahun, dititip oleh orang tuanya dengan harapan anak ini akan tumbuh segar, kuat dan sehat karena tinggal di perkampungan. Dan mereka dikasih upah ibu-ibu tersebut. Dan kita tahu kota Taif adalah kota yang subur, sampai sekarang pun subur ya. Kalau seandainya di kota Madinah lagi musim panas, di Taif udaranya sejuk sampai sekarang ya, sampai sekarang. Oleh karenanya setelah Suwaibah menyusui, maka kemudian disusui oleh Halimah Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Ummu Habibah, dia berkata, "Inna nuhaddatsu annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah." Ya Rasulullah, kami dengar kau ingin menikah dengan putrinya Abu Salamah. Nabi berkata, "Bintu Abi Salamah? Apakah yang kau maksudkan saya akan menikah dengan putrinya Abu Salamah?" Qultu na'am. Kata Habibah, iya. Qala, kata Rasulullah sallam, "Lau annaha lam takun rabibati fi hijri ma hallat li innaha labnatu akhi min ar-radha'ah." Kata Nabi, sungguhnya putrinya Abu Salamah itu haram untuk saya nikahi dari 2 sisi. Pertama, dia adalah rabibati, dia adalah putri bawaan dari istriku. Rasulullah SAW istrinya siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah ya. Dan ini anak bawaannya Ummu Salamah. Dan tidak boleh seorang menikah dengan anak bawaan apa? Istrinya. Yang kedua, kalaupun dia bukan rabibati, kalau dia bukan anak bawaan istri saya, dia adalah putri dari Abu Salamah, dan Abu Salamah adalah saudara sepersusuanku. Dan seperti nasab. Jadi Rasulullah SAW dan Abu Salamah seperti nasab, seperti kakak adik. Maka tidak boleh seorang menikah dengan putri dari saudara kandungnya. Tidak boleh dia menikah dengan keponakannya. Tidak boleh. Oleh karenanya Rasulullah SAW tidak boleh menikah dengan putrinya Abu Salamah, karena Abu Salamah adalah saudara sepersusuannya. Mereka berdua sama-sama disusui oleh Suwaibah. Kemudian juga kata Rasulullah SAW, "Ardu'atni wa Aba Salamah Suwaibah." Suwaibah telah menyusuiku dan juga Abu Salamah. "Fala ta'ridanna alayya banatikunna wala akhawatikunna." Maka janganlah kalian menawarkan kepadaku wanita dari anak putri-putri kalian atau saudara-saudari kalian. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas, dikatakan kepada Rasulullah SAW, "Ala tatazawwaju ibnata Hamzah?" Kenapa kau tidak menikah dengan putrinya Hamzah? Dan ini boleh ya. Kalau seandainya Hamzah bukan saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi dan putrinya Hamzah sepupu. Hamzah dan bapaknya Nabi saudara, sama-sama adanya Abdul Muttalib. Bapaknya Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib, Hamzah paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Berarti putranya Abdullah boleh menikah dengan putrinya Hamzah, karena Nabi dan Hamzah sama-sama sepupu, dan sepupu boleh saling menikah. Tetapi jadi masalah, Hamzah ternyata saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tatkala Hamzah adalah saudara sepersusuan Nabi, maka putri Hamzah seperti keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Innaha ibnutu akhi." Dia adalah putri dari saudaraku. Minar radha'ah, saudara sepersusuan. Wa yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Dan diharamkan dengan sepersusuan sama seperti yang diharamkan karena nasab. Jadilah Hamzah dan Nabi seperti saudara kandung nasab. Oleh karenanya anaknya Hamzah sama seperti ponakannya Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW tidak boleh menikah dengan putrinya Hamzah. Ini semuanya menguatkan bahwasanya Rasulullah SAW dan Hamzah dan Abu Salamah semuanya disusui oleh Suwaibah. Setelah disusui oleh Suwaibah, Rasulullah SAW kemudian datanglah Halimah As-Sa'diyah ya, untuk menyusui Rasulullah SAW dalam kisah yang sangat panjang ya. Kita bacakan kisah tersebut ya. Halimah Sa'diyah bercerita. Beliau berkata, kharajat min baladiha ma'a zawjiha, yaitu bahwasanya dia keluar dari kampungnya, dari Taif menuju kota Mekah bersama suaminya. Wa ibnin laha shaghir turdi'uhu, sambil bawa putranya, dia punya anak juga. Jadi Halimah Sa'diyah punya anak dan dia susui anaknya. Ya, dia berjalan bersama fi
niswatin min Bani Sa'ad bin Bakar. Mereka berjalan bersama gerombolan atau kumpulan para wanita. Semuanya ingin cari anak susuan. Jadi di antara pekerjaan mereka, jadi mereka datang cari anak susuan, mereka bawa ke kampung, dapat upah dari orang tua anak-anak tersebut. Taltamisur radha'a bi Makkah. Mereka semua sedang mencari anak susuan di kota Mekah. Qalat ya, wa dzalika fi sanati syahba. Tatkala itu lagi musim kemarau. Lagi musim kemarau, lagi musim tidak subur. Lam tubqi lana syai'an. Benar-benar tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan, artinya tidak ada makanan gara-gara musim kemarau yang sangat parah tatkala itu. Qalat, kata Halimah bercerita, fa kharajtu ala atanin li qamra. Maka saya pun keluar sambil naik seekor atan. Itu adalah himar betina. Himar apa? Betina. Jadi kalau himar itu jantan, himar itu keledai jantan. Kalau keledai wanita, keledai betina bukan himarah ya. Tetapi kalau keledai betina, bahasa Arabnya atan. Apa? Atan. Oleh karenanya tatkala seorang ulama Syiah yang menjelek-jelekkan Aisyah dengan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah, "Ya Humaira." Ya Humaira sebenarnya itu pujian. Artinya wahai yang sangat putih sehingga nampak rona-rona merah di pipinya. Rasulullah SAW sedang memuji Aisyah dengan panggilan yang menunjukkan kecantikan Aisyah, ya Humaira. Kata dia, ulama Syiah ini, Humaira itu diambil dari himarah, artinya keledai betina. Namun ditasgir jadinya Humaira, dan ini dusta ya. Dan ini dusta. Dan ini melazimkan, dia ingin menyatakan Aisyah itu bodoh, makanya Rasulullah SAW panggil dia dengan wahai keledai betina. Tetapi ditasgir jadi Humaira. Ini penghinaan terhadap Aisyah dan juga penghinaan terhadap Nabi SAW. Bagaimana Nabi begitu tega panggil istrinya dengan keledai betina? Tidak benar. Rasulullah SAW lam yakun fahishan wala mutafahishan. Rasulullah SAW bukan orang yang mulutnya keji. Masa istrinya dipanggil dengan keledai betina? Kalau istrinya goblok, ceraikan. Ngapain dia bertahan dengan istrinya yang goblok tersebut? Kalau memang Aisyah goblok. Jadi ini kedustaan. Dalam bahasa Arab, keledai betina itu bukan himarah, tetapi apa? Atan. Seperti laki-laki buat manusia laki-laki, perempuan buat manusia apa? Perempuan, seperti itu. Oleh karenanya dia mengatakan saya naik di atas keledai betina, yaitu atan, yang kata dia qamra, warnanya sangat putih. Ma'ana syarifun lana, dan bersama kami juga waktu itu ada seekor onta yang sudah agak tua. Wallahi ma tabiddu biqatratin. Kata dia, demi Allah, sama sekali onta kami itu tidak mengeluarkan susunya sama sekali, karena musim kemarau, musim kering. Sementara mereka butuh makan, mereka butuh air susu dari onta. Sementara onta tersebut ternyata enggak mengeluarkan susu sama sekali. Wa ma nanamu lailana ajma' min sabiyyina alladhi ma'ana. Dan kami semalam suntuk enggak bisa tidur gara-gara anak kami ini. Jadi anaknya mungkin menangis terus. Sementara tidak ada air susu, susu dari onta juga tidak keluar, anaknya kelaparan. Min bukaihi minal ju', karena anak kami menangis karena kelaparan. Wa ma fi thadiyya ma yughnih. Adapun susu saya tidak cukup buat anak saya. Jadi dia sudah berusaha menyusui, menetei anaknya, namun tidak cukup karena kekurangan makanan sehingga tidak mengeluarkan air susu. Wa ma fi syarifina ma yughadhdhi. Demikian juga unta kami enggak ada air susunya. Walakinna kunna narjul ghais, namun kami berharap ya ada bantuan, wal faraj, dan ada pertolongan. Fa kharajtu ala atani tilka falaqad adamtur raqba hatta syaqqa dhalika alaihim dha'fan wa ajafan. Ya, kata dia, saya pun naik di atas keledai saya, keledai betina. Kemudian kami berjalan bersama-sama, tapi keledai saya ini lambat sehingga merepotkan yang lain. Jadi kan harus saling menunggu. Karena keledainya lambat, mungkin kurus ya, sehingga merepotkan rombongan musafir yang lain. Hatta qadimna Makkah naltamisu radha'a. Akhirnya sampailah kami di kota Mekah mencari anak-anak yang hendak disusui. Fama minna imra'atun illa waqad urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'bahu. Subhanallah. Wanita-wanita tersebut sudah ditawarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ini ambil anak kami, silakan rawat." Namun enggak ada yang mau ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tertarik untuk menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam.
idz qila laha annahu yatim. Tatkala diketahui ternyata ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anak yatim. Wa dzalika anna innama kunna narjul ma'rufa min abi as-sabi. Kenapa? Karena kami mencari anak susuan, kami berharap dikasih pemberian oleh orang tuanya. Nah, kalau ternyata orang tuanya sudah meninggal, bapaknya, kita mau dapat apa? Mau ikhlas nyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka tidak mau, sementara mereka sedang dalam kondisi kelaparan, musim kemarau. Musim kemarau, enggak ada makanan, terus suruh ngerawat anak, enggak ada pemberian, repot. Jadi semuanya sudah ditawarin oleh Nabi. Kata dia tidak ada seorang wanita pun dari Bani Sa'ad ditawarin Nabi kecuali semuanya menolak. Kenapa? Karena tahu Nabi ini enggak punya ayah. Subhanallah. Kasihan. Nabi tidak punya anak, tidak punya ayah. Wa ma asa an tasna'a ummuhu wa jadduhu. Terus apa yang mau diharapkan dari ibunya dan dari kakeknya? Fakunna nakrahuhu lidzalik. Maka kami seluruhnya benci kepada Rasulullah, tidak mau diambil, tidak mau dirawat karena enggak ada yang bisa diharapkan. Fama baqiyat imra'atun qadimat ma'i illa akhadhat radian ghairi. Seluruh wanita sekarang sudah mengambil anak-anak susuan. Cuma saya yang belum dapat. Kata Halimah, cuma saya yang belum dapat anak susuan. Falamma ajma'na al-intilaqa wadh-dhahaba qultu li sahibi. Akhirnya kita hendak pulang. Di mereka pergi jauh untuk mencari anak susuan supaya dapat upah. Ternyata semuanya sudah dapat anak susuan kecuali Halimah. Akhirnya mereka sudah siap untuk pulang, sudah bertekad untuk balik ke kota Taif, tidak bawa apa-apa. Maka saya berkata kepada suamiku, "Wallahi inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi wa lam akhudh radi'an." Saya tidak suka pulang ke kampung, balik ke rumah, sementara teman-temanku semua bawa anak susuan, saya tidak bawa siapa-siapa. Wallahi la adhabanna ila dzalikal yatim fala akhudhannahu. Demi Allah saya akan pergi ke anak yatim tersebut, saya ambil sudah daripada enggak ada. Jadi dia pun mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa, daripada pulang enggak bawa apa-apa. Ya, teman-temannya semua pulang bawa kerjaan, ada anak susuan, dia pulang enggak bawa kerjaan. Maka dia pun mengatakan, saya akan pergi ke anak yatim tersebut untuk saya bawa. Qala la alayka an taf'ali asallahu an yaj'ala lana fihi barakah. Lakukanlah, kata suaminya. Semoga Allah berikan keberkahan melalui anak tersebut. Qalat fa dhahabtu ilaihi fa akhadhtuhu. Saya pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil, ya, masih umur beberapa hari, tidak lama. Masih belum ada sebulan mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun mengambilnya. Wa ma hamalani ala akhdhi illa anni lam ajid ghairahu. Saya tidak mengambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali karena tidak ada anak yang lain. Jadi Rasulullah SAW namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebagian riwayat yang menamakan Rasulullah SAW adalah kakeknya, Abdul Muttalib. Ada yang mengatakan waktu Abdul Muttalib pergi ke negeri Syam, kemudian dia bersama kalau tidak salah berempat orang pergi ke negeri Syam, ketemu dengan pendeta bertanya, apakah ya sudah muncul seorang nabi di Mekah? Kata dia belum, akan muncul seorang nabi namanya Muhammad. Ya. Maka di situ dia tertarik dengan nama Muhammad. Maka dia pulang, dia namakan anaknya dengan nama Muhammad. Kemudian 3 temannya pun anak-anaknya semua dikasih nama dengan Muhammad, tapi belakangan setelah Rasulullah SAW lahir. Wallahu a'lam bishawab. Riwayat ini sepertinya tidak sahih. Sebab yang lain disebutkan bahwasanya Abdul Muttalib tatkala ditanya kenapa engkau menamakan anakmu atau cucumu Muhammad, dia mengatakan likai yamdahun nas, agar orang-orang memujinya. Dan Muhammad artinya orang yang terpuji. Muhammad artinya apa? Orang yang terpuji. Dan benar Rasulullah SAW senantiasa terpuji. Taib, kata dia, kata Halimah Sa'diyah, saya mengambil Muhammad karena tidak ada anak yang lain. Falamma akhadtuhu, tatkala saya ambil si kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'tu bihi ila rahli, saya pun balik ke kendaraan saya. Falamma wada'tuhu fi hijri aqbala alaihi thadiyaya bima sya'a min labanin. Waktu saya taruh di pangkuan saya, tiba-tiba payudara saya penuh dengan susu. Ini keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyariba hatta rawiya, maka Rasulullah sallallahu minum, susunya jadi banyak tiba-tiba. Dan Rasulullah sallallahu minum sampai kenyang. Wa syariba ma'ahu akhuhu hatta rawiya. Kemudian satunya juga anak aslinya numpang berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga nyusui dari ibunya. Jadi tadinya enggak ada keluar air susu. Begitu dia pangku Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyusui, tiba-tiba susunya jadi banyak. Akhirnya anaknya pun juga ikut-ikutan kenyang. Tsumma nama, akhirnya keduanya, putra saya dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya pun tertidur karena kekenyangan. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dzalik.
Padahal sebelumnya kami tidak pernah tidur sama anak saya ini. Kenapa nangis terus? Nggak bisa tidur. Tapi tatkala hari itu mereka bisa tidur karena kedua anak ini tidur. Wa qama zauji ila syarifina tilka. Kemudian suamiku pergi ke onta kami. Fa idza hiya hafil, tiba-tiba onta kami juga air susunya banyak. Fa halaba minha wa syarib. Kemudian dia pun memerah susu dari onta kami, kemudian dia pun minum. Wa syaribtu ma'ahu, aku pun minum dari susu onta tersebut. Hatta tahaina riyan wa shiba'an, sampai akhirnya kami pun kenyang dan lepas dahaga kami. Fabitna bi khairi lailatin, maka malam itu kami tidur dengan malam yang terindah. Karena sebelumnya tidur kelaparan, enggak bisa tidur, anaknya nangis. Malam itu kami tidur apa? Kekenyangan. Jadi tidur kenyang tuh enak ya. Ini bahaya, ini makan kenyang tidur ya. Memang enak kalau sudah kenyang tidur enak. Anak-anak sudah tidur, kita kenyang tidur enak. Kata mereka, kami tidur malam terindah malam itu karena baru bisa tidur puas pada malam tersebut. Qalat yaqulu sahibihi in asbahna. Tatkala pagi hari, suamiku berkata, "Ata'lami wallahi ya Halimah, laqad akhadti nasamatan mubarakatan." Wahai istriku, wahai Halimah, tidakkah kau tahu bahwasanya sungguhnya engkau telah mengambil ya seorang manusia yang penuh dengan berkah. Qalat qultu wallahi inni la arju dzalik. Kata Halimah, demi Allah saya berharap hal tersebut. Antum lihat ini Halimah masih musyrik, tapi selalu bersumpah dengan apa? Wallahi wallahi, demi Allah. Dan orang-orang Arab dahulu mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, hanya saja mereka musyrik. Tsumma kharajna wa raqibtu atani. Akhirnya kemudian kami berangkat menuju ke rumah, masih di Mekah, melanjutkan perjalanan menuju ke Taif. Maka saya pun naik di atas keledai betina saya. Wa hamalathu 'alaiha ma'i, dan aku pun menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamaku. Fa wallahi laqata'tu birraqbi ma yaqdiru 'alaiha syai'un min humurihim. Saya pun waktu jalan tiba-tiba untuk saya semangat, keledai saya kuat. Tadinya waktu berangkat terlambat terus sampai merepotkan yang lain, harus nunggu dia. Sekarang waktu pulang keledainya cepat sekali, mengungguli yang keledai-keledai yang lain. Tiba-tiba kuat. Hatta inna sawahibi la yaqulna, sampai-sampai teman-temanku yang lain berkata, "Ya binata Abi Thuaib, wahai Halimah, wahai haki, arbi'i alaina." Ya. Hendaknya kau pelan-pelan, jangan cepat-cepat, kata mereka. Jangan cepat-cepat. Alaysat hadhihi atanuki allati kunti kharajti 'alaiha. Ini keledai yang kemarin. Kok begini sekarang? Kata mereka heran. Ini keledai yang kemarin ketinggalan terus. Sekarang malah menang. Fa aqulu lahunna bala wallah, benar itu keledai yang kemarin. Innaha lahiya hiya. Tidak berubah, dia itu yaitu dia, kata dia. Fa yaqulna wallahi inna laha sya'nan. Kata mereka, demi Allah ini keledai hebat, ini keledai aneh. Kemarin ketinggalan, sekarang malah menang. Tsumma qadimna manazilana min biladi Bani Sa'ad. Maka kemudian kami sampai di Taif, di perkampungan Bani Sa'ad, dan sampai sekarang masih ada perkampungan Bani Sa'ad ya. Adapun sebagian ulama seperti Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan ada masjid namanya Masjid Halimah di kota Taif, yang dikatakan bahwasanya disitulah tempat Nabi waktu disusui. Itu dibantah oleh orang-orang Bani Sa'ad. Kata mereka, kami pun tidak kenal masjid tersebut, hanya sekedar nama doang kebetulan. Tapi bukan di situ tempat Rasulullah SAW dahulu disusui, tumbuh berkembang, bukan di situ. Kampungnya masih ada sampai sekarang, berarti kemungkinan Rasulullah SAW tumbuh dan berkembang di kampung tersebut, kabilah Bani Sa'ad. Saya pun belum pernah ke sana, waktu ke Taif pun tidak sempat ke kabilah Bani Sa'ad. Wa ma a'lamu ardan min ardillahi ajdab minha. Dan kami mendapati ya bahwasanya tidak ada negeri yang paling kering seperti negeri Taif tatkala itu. Akan tapi fakanat ghanami taruhu alayya hina qadimna bihi ma'ana shiba'an lubbanan. Namun anehnya waktu kami datang ke kota Taif yang tadinya kering musim kemarau, tiba-tiba kambing-kambing kami yang baru datang dari gembalaan tahu-tahu dalam kondisi kenyang dan penuh dengan air susu. Padahal sebelumnya kering, enggak ada air susunya. Fanahlibu wa nashrabu, kami pun memerah susu dari kambing-kambing kami, lalu kami minum. Wa ma yahlibu insanun qatrata labanin. Adapun tetangga-tetangga kami tidak ada air susunya sama sekali kambing-kambingnya. Wala yajiduha fi dhar'in, bahkan di susunya pun enggak ada. Untuk keluar, susunya aja mungkin enggak ada. Diperas enggak ada susunya sama sekali. Hatta kana al-hadirun min qaumina yaqulun li ru'ayatihim
li ru'yanihim wailakum israhu haitsu yasrahu ra'i binti Abi Du'aib. Akhirnya tetangga-tetangga kami mengatakan, yang hadir tatkala itu heran melihat kambing-kambing Halimah kok pada gemuk-gemuk, kemudian penuh dengan susu. Kata mereka sama tukang gembala mereka, kalian itu kalau mau gembala pergi ke tempat gembalanya Halimah, ikut itu kemana kambingnya pergi, ikut kambing-kambing kalian bawa situ, supaya jadi gemuk-gemuk juga seperti kambingnya Halimah. Fataruhu agnamuhum jia'an ma tabiddu bi qatratil labin. Akhirnya kambing-kambing mereka ikut sama kambing-kambing Halimah, waktu pulang tetap saja enggak ada air susunya. Cuma ada kambingnya sampai di Halimah yang penuh dengan air susu. Wa taruhu ghanami shiba'an lubbanan. Fa hadhihi min barakati Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Halimah. Inilah keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Halimah dan juga kepada suaminya, kepada rumah Halimah, ya. Halimah berkata, "Falam yazalillahu ta'ala yuriyana al-barakata, ya, wa tata'azzafuna wa nata'arrafuha hatta balagha sallallahu alaihi wasallam sanatain, fa kana yashibbu syababan la yashibbuhul gilman." Dan ini berjalan terus sampai 2 tahun. Senantiasa ada keberkahan datang kepada Halimah gara-gara merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW tumbuh berkembang sangat cepat. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menafsirkan perkataan ini dengan berkata, yashibbu fi yaumihi syabab as-sabi fi syahr. Rasulullah SAW tumbuh berkembang sehari seperti anak lain sebulan. Jadi Rasulullah SAW cepat apa? Cepat dewasa. Anak lain kalau sebulan baru seperti itu, Rasulullah sehari sudah seperti sebulannya anak yang lain. Wa yashibbu fi syahr syabab as-sabi fi sanah. Dan sebulan Nabi SAW sudah seperti setahun kalau anak-anak yang lain. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimah Sa'diyah di kota Taif.